Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Nusantara. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol sama Bu Dedi Demoroy, Bu ya, terkait produk-produk yang dihasilkan hingga meraih juara satu, Bu ya, di terbaik satu di ajang Inakraf Awards, Bu ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan langsung ngobrol sama Bu Deni yang lebih akrab, Bu ya. Bu, selamat pagi, Bu. Bu, selamat ya berhasil meraih penghargaan terbaik ya. Terima kasih. Tapi sebelum kita membahas itu, mungkin kita mau nanya dulu ya, selain pandang gimana sih awalnya Demoroy ini, terus apa aja sih produk-produk yang dihasilkan sih, Bu? Demoroy itu sebenarnya berawal dari hobi nih Bang. Jadi awalnya saya cuma hobi di 2017, 18 dan belum menjadi UKM. Nah akhirnya setelah kita bikin, oh ternyata kok ada yang suka ya gitu loh. Dan setelah tahu begitu suka, banyak yang suka, baru kita mulai serius. Dan karena salah satu latar belakangnya ya karena saya suka dengan sesuatu yang unik, seni, sesuatu yang kreatif, dan saya juga cinta lingkungan, dan saya juga suka berbisnis. Jadi 3 hal itu yang saya gabungkan. Nah maka lahirlah 3 hal itu ada di produk kami. Produk kami selama ini sejauh ini fokusnya kebanyakan ke tas anyaman dengan kreasi-kreasi Demoroy yang bisa dilihat di Instagram kita. Tapi kesini itu kita juga mulai banyak bikin home decor, produk-produk home decor seperti yang dilihat di depan sini gitu Bang Dedi. Nah mungkin boleh jelasin, Bu, ini kan tasnya, Bu, bahannya dari apa sih, Bu, dan apakah pakai zat kimia, pewarna atau gimana sih, Bu, yang punya kita sih, Bu? Ya, kalau produk Demoroy selama ini kan memang unggulannya tuh di tas Bang Dedi. Tapi kalau yang ini kan ini bukan tas, tapi ini lebih produk yang lebih punya fungsinya untuk rumah tangga dan lain-lain ya, serbaguna. Nah produk kita itu konsepnya kan ramah lingkungan Bang, jadi semua dari serat alam, pewarnanya kita juga pakai pewarna alam, jadi kita memperkecil penggunaan logam, sintetis dan kimia. Jadi karena produk kita memang kita tekankan pada produk berkelanjutan yang kita mengkampanyekan ikut menjaga bumi, ikut menjaga bumi begitu Bang. Nah dari tas daun ini, Bu, sudah berapa jenis sih, Bu, yang kita buat sampai saat ini sih, Bu, khususnya di tas, Bu, yang paling banyak sampai saat ini, Bu ya? Kalau desain itu banyak Bang ya, ada yang sudah mungkin sekitar 20-an desain tuh ada, tapi desain lama sudah banyak yang tidak kita pakai. Jadi biasanya tuh sekitar 6 bulan kita akan muncul desain baru. Nah desain lama kita lihat lagi nih Bang, kalau yang dirasa produk itu klasik dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, peminatnya masih banyak, itu kita pertahankan jadi tetap diproduksi, berikut ditambah dengan produk-produk desain baru gitu. Nah Bu, menarik juga, Bu ya, dari sejarah atau awalnya Demoroy ada sampai sekarang. Bu, boleh jelasin juga sih, Bu, bagaimana sih, Bu, Demoroy ini bisa meraih ikut lomba ajang ini sih, Bu? Sebenarnya Demoroy itu sejauh ini kan Inakraf Award itu setiap tahun ada Bang, tapi sejauh ini kita tidak pernah mendaftar karena merasa belum layak untuk ikut gitu loh. Aduh, belum berani gitu kan. Selain itu juga informasi yang kami dapat juga tidak banyak sekali gitu loh. Nah kebetulan kemarin tuh saya kan Inakraf di 2026 ini kita ada di booth Kemenperin. Dan kita dikasih link itu Bang untuk mengisi apa aja sih di event itu yang mau kita ikutin gitu loh. Ada talkshow ini, talkshow itu, ada kegiatannya gitu kan. Nah itu kita ngisi. Yang salah siapa satu itu? Kita sendiri. Dan karena ngasih itu linknya dari kementerian, kementerian dan penyelenggara kita ada di booth mereka kan. Nah dari link itu salah satunya saya isi tuh Inakraf Award gitu loh. Nah setelah itu ya udah habis ngisi itu kan kita lupa nih Bang, nggak inget. Ternyata waktu pameran itu produk kita didatengin oleh juri gitu loh. Nah yang tadinya saya ngerasa aduh produk saya kayak merasa belum layak gitu loh. Ternyata mata juri beda gitu loh. Dan akhirnya produk saya diambil
dengan wawancara lama bang ya, wawancara di tempat dan produk diantar lagi ke ruangan penjurian. Itu kita ngisi biodata dan narasi, banyak yang ditanya-tanya gitu loh tentang segala macam. Mereka gali dari hulu ke hilirnya gitu. Itu tahun berapa Bu yang waktu itu Ibu didata dan terus ngikutin lomba ini sih Bu? Di 2026 ini bang. Jadi kita kan ikut kurasi nih di Boot Kemenperin, alhamdulillah lolos bang. Setelah itu ikut kurasi untuk ikut inakrab di bootnya Kemenperin gitu loh bang. Nah jadi setelah lolos itu ya ada beberapa link yang dikirim. Nah untuk data-data ini waktu penjurian itu di lokasi bang, di lokasi itu pameran iya. Itu di Jambi atau Jakarta? Di Jakarta bang, di Jakarta International Convention Center. Jadi juri yang datang ke booth dan ngelihat produk kita, mana sih dia kan juri itu keliling bang, tidak hanya ke booth kita tapi ke seluruh booth yang punya potensi gitu, itu didatangi dan disertakan untuk kompetisi begitu. Selain itu juga ada pendaftaran ya bang, karena waktu pengumuman pemenangan itu, saya mendengar pengumuman itu pendaftaran itu sudah dibuka dari bulan November 2025. Nah waktu ikut itu berapa yang mendaftar sih Bu waktu Ibu sebelum dapat penghargaan ini, itu tahu nggak Bu berapa yang ngikut, atau dari stand itu berapa yang ikut sih Bu? Kalau yang daftar saya kurang tahu bang ya, tapi yang pasti pesertanya itu kan seluruh Indonesia bang. Dari seluruh Indonesia tuh tidak semua booth itu produknya diambil gitu loh, dipilih. Yang menurut juri mungkin memenuhi kriteria mereka, itu yang diambil bang. Gitu. Bu, obrolan kita juga menarik Bu, terkait produk yang sudah dihasilkan. Namun kita tahan dulu ya setelah jeda berikut Bu. Ya saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bu Denny Demore. Bu, tadi katanya banyak Bu yang ikut pameran waktu di Jakarta Bu ya. Terus gimana sih Bu awalnya dipilih atau barang produk Ibu itu ditunjuk sebagai salah satu dianggap layak untuk ngikut, tuh gimana sih Bu? Sebenarnya kalau layak atau tidaknya saya sendiri sebenarnya nggak tahu tuh bang, karena waktu itu hari kedua bang ya, itu kita didatangi oleh juri, kemudian ditanya-tanya nih tentang produk kita, ini bikinnya gimana, bahannya apa, semua dari hulu ke hilir itu ditanya. Dan karena memang ini kita bikin sendiri bang ya, semuanya dari kita ngolahnya dari daun, jadi kita jawabnya kan enak gitu loh. Dari daun kita buatnya prosesnya begini, daunnya dibeginiin, kemudian setelah zat hijau daunnya dibuang, baru kita lakukan pewarnaan, dan pewarnaannya kita bikin sendiri, ekstrak pewarnanya kita bikin sendiri dari apa-apa, dari pewarna apa dan apa, karena ini kan gradasi yang ini sebenarnya duplikat bang, yang asli ada di sana itu tiga kita gradasi, 2 warna alam, 1 natural, jadi dia ada gradasi 3 warna gitu loh. Nah jadi kalau kenapa sampai mereka memilih, saya sendiri sebenarnya nggak tahu bang ya, karena jurinya juga kan bukan orang Indonesia bang. Itu dari mana Bu jurinya Bu? Kebetulan juri yang meminang produk Demoroy itu dari Uzbekistan bang. Jadi dia jurinya itu banyak, tidak hanya 1. Nah setiap juri itu muter
seluruh hall di Jakarta Convention Center itu kan, itu seluruh hall itu full bang, penuh gitu loh. Untuk UMKM semua berbagai macam Iya, jenis se-Indonesia. kerajinan Bu ya. Dari kerajinan, kain, wastra, ya seputaran itu tidak termasuk makanan ya. Makanan itu di hall yang berbeda untuk yang lain lagi Bu, untuk ready to eat di situ gitu loh, dan itu tidak dikompetisikan. Jadi si jurinya datang ke tempat kita pun saya nggak menduga gitu loh. Saya pikir cuman nanya-nanya aja gitu kan. Setelah selesai wawancara panjang sekitar 10-15 menit gitu ya, karena produk kita tuh diambil itu bang last minute, karena penutupan pendaftaran itu jam 12 siang. Mereka datang ke booth saya itu jam 11.23, itu saya ngeliat jam kan. Setelah wawancara saya harus melengkapi data, kemudian nganter lagi ke ruangan penjurian, dan di situ kita ditanya-tanya lagi. Udah saya lupa gitu loh, nggak saya pikirin gitu loh. Mikirnya gini, aduh kalau masuk nominasi aja udah syukur gitu loh, karena menurut saya saingannya kan luar biasa gitu loh, se-Indonesia. Sementara saya berpikirnya gini, aduh mungkin produk kita termasuk yang tidak diperhitungkan gitu kan. Berarti dari awalnya nggak yakin nih Bu ya dengan mendapat penghargaan terbaik ini Bu ya. Tidak menduga dan tidak pernah berpikir untuk jadi juara gitu loh bang. Ternyata ya itulah bang, setelah penjurian, sehari setelah mereka menjuri kan, jurinya kan ada 9 itu bang. Jadi juri yang membawa produk kita itu presentasi lagi di depan juri yang lain itu. Jadi jurinya itu bang tidak hanya Indonesia, tapi ada Uzbekistan, ada Australia, jadi dia Asia Pasifik gitu loh. Berarti banyak juga Bu, bukan Indonesia aja ya juri berarti Bu ya? Jurinya tidak hanya dari Indonesia, tapi kalau produk yang dijuriin itu punya Indonesia, karena Inacraft itu kan event craft kriya terbesar se-Asia Tenggara. Kemarin berarti Asia Tenggara ya Bu ya? Iya, ada Malaysia juga, ada beberapa negara-negara lain. Nah Bu, waktu didatangi itu dia melihat apa Bu, produk Bu yang mana sih yang dilihat, terus kok dia pas lihat itu tertarik, itu gimana? Dia langsung lihat ini bang, tidak ngelihat yang lain. Saya mikir gini, padahal produk saya tuh unggulannya tas ya, tapi ternyata bukan tas yang dipilih. Mungkin menariknya karena ada gradasi 3 warna dan teknik anyamnya mungkin bang ya. Teknik anyamnya punya kita kan termasuk agak berbeda ya, agak rumit gitu loh. Dan dia tanya ini bikinnya gimana katanya kan. Terus asal usulnya kenapa kok bentuknya heksagonalnya ini gitu loh. Asal usulnya ya karena anyamannya memang bentuknya heksagonal setiap bunga ini. Ya awalnya sih mereka mikirnya kita bikin satu-satu terus dirunci, dijahit gitu kan, disatuin kayak bikin manik-manik. Saya bilang enggak, saya bilang ini langsung dari bawah nyatu sampai ke atas, tidak putus gitu loh. Terus kenapa heksagonal? Ya karena anyamannya bentuknya heksagonal. Sebenarnya bisa kita bikin jadi segi 4, tapi justru heksagonalnya kita pertahankan. Nah mungkin itu salah satu yang ditanya. Yang menariknya Bu ya? Iya, dan salah satu juga tuh bang, kan kita juga cerita bahwa kita melakukan pemberdayaan perempuan gitu loh. Jadi produk yang kita bikin itu dikerjakan oleh para perempuan, ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luangnya. Nah balik sini lagi, setelah itu apa aja sih Bu yang dilihat lagi motif cara membuatnya, terus dia melihat juga misalnya dari bahan pewarnaannya atau gimana tuh, dilihat juga tekstur-tekstur yang dinilai ada juga nggak Bu? Ya, jadi kan gini bang, kategori kita ini kan natural fiber, artinya bahan serat alam yang betul-betul konsep ramah lingkungannya juga dilihat bang gitu loh. Kenapa dia nanya dari hulu ke hilir? Pertama yang saya tangkap bang, kemungkinan mereka mau tahu kita tuh bikin sendiri atau tidak. Kedua, yang mereka tangkap itu konsep ramah lingkungannya gitu loh. Jadi sustainable product ini itu kuat banget gitu loh. Kita kan memang, dan ini sampai ke dalam mereka lihat. Kebetulan kan saya bawa beberapa. Salah satunya itu ada yang ininya memang lepas saat pengiriman kan, kecelakaan di kargo mungkin bang ya. Dan ini sama mereka langsung dibuka
ditarik, dilihat dalamnya. Jadi natural fibernya tuh ya betul-betul dilihat beneran natural atau enggak gitu loh. Itu salah satunya sih yang dilihat. Berarti dari dalam itu juga sempat buka dilihat semua ya, Bu? Iya. Apakah menang, apakah itu raja enggak, apa di dalam nanti dijahit mungkin kayak gitu? Nilai, Apakah Bu, di ya? dalamnya mungkin ada unsur plastik atau apa? Kan ini ada lapisannya nih Bang. Ini ada lapisannya. Lapisannya juga dilihat sampai ke dalam. Karena yang sobek itu yang tadinya sobeknya cuma segini, sama mereka malah dilebarin buat ngeliat ke dalam. Nah, mungkin waktu dilihat dari juri itu sih Bu, yang selain bentuk alaminya, apalagi sih Bu yang dia langsung tertuju ke sini sih Bu, selain yang Ibu jelasin apa dengan motif pembuatan kayak gini sih Bu? Kalau yang saya lihat sih mereka tidak terpaku pada motif sih Bang, tapi fungsi. Salah satunya fungsi yang dilihat itu dan prospek penjualan. Jadi yang saya dengar dari kan jurinya tidak bisa bahasa Indonesia tapi ada pendampingnya. Jadi yang saya dengar itu saat presentasi itu terjadi perdebatan, itu salah satunya prospeknya yang dilihat gitu loh. Jadi di situ saya mikir, oh artinya di pasar luar ini punya prospek ya? Gitu loh, dan mereka ngelihat salah satunya itu Bang. Kalau ini apa sih Bu, boleh jelasin Bu buat? Kalau ini sih bakul serbaguna Bang, bisa buat apa aja, bisa buat hampers, bisa toples, bisa tempat buah, tempat makanan pun bisa, karena ini lapisannya kita memang menggunakan katun ya, tapi kalau untuk makanan bisa dilapisin lagi, bisa apa sih, tempat-tempat pernak-pernik, jadi memang fungsinya tuh banyak banget. Multifungsi lah ya, iya, Bu ya? Banyak banget. Mungkin salah satunya yang dinilai juga Bang, itu yang saya dengar dari asisten jurinya, karena ini ready. Jadi begitu diambil itu langsung siap pakai, ditaruh, dan semua sudah jadi, tidak perlu ada finishing tambahan apapun gitu loh. Itu salah satu yang dinilai katanya gitu. Bu, obrolan juga menarik Bu, namun kita tahan dulu Bu setelah jeda berikut sih Bu. Iya, oke. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bu Dedi Moroy, yaitu bagaimana sih prospek yang dihasilkan dan bagaimana penghargaan yang diraih. Bu, tadi kan menarik Bu ya, yang tadi Bu bilang ini fungsinya multifungsi ya Bu. Terus untuk nilai jual belinya berapa sih Bu kalau untuk ini sih Bu? Kalau ini kan biasanya kita bikin tuh 3 tingkat Bang. Dari yang paling kecil itu kita di harga 450, yang paling kecil. Untuk harga di sini Bang ya, mungkin kalau untuk pengiriman ke luar negeri itu beda, karena kan ada biaya-biaya tambahan lain gitu loh. Nah, ini kan salah satu produk yang mendapat penghargaan Bu ya. Gimana sih Bu rasanya sih Bu, dan harapannya ke depan tuh gimana sih Bu dengan penghargaan yang kita dapat sekarang nih Bu? Kalau rasanya ya nggak berduga Bang, sama sekali nggak duga. Waktu pengumuman tuh, waktu dikasih tahu hadir, nanti malam hadir ya pengumuman begini, acara penghargaan awardnya gitu kan. Kan di situ hanya disebutkan nominasi, ini undangannya. Tapi saya kan mikirnya hanya nominasi gitu loh, belum tentu menang. Itu aja saya sudah kaget gitu. Masuk nominasi ya, karena emang sama sekali tidak punya target Bang. Kita hanya selalu bikin produk itu semakin baik terus begitu aja, tidak pernah berpikir bahwa apa yang kami kerjakan itu mendapat penghargaan gitu kan. Ternyata pas datang ke sana ya kaget pas pengumuman di layar besar itu,
kedua itu Jogja, ketiga Jawa Barat, saya di tengah, produk kita tuh di layar lebar tuh di tengah. Jadi saya mikirnya kan biasanya kan kalau yang 1, 2, 3 gitu kan, kalau ini kok kebalik 3, 2, 1 di tengah gitu kan. Saya tuh itu juara 1 atau 2, saya bilang gitu. Teman-teman saya teriak-teriak juara 1 gitu kan. Nggak bisa ngomong, kaget gitu kan. Dan ya bersyukur lah pasti Bang ya. Kalau harapannya sih yang pasti gini Bang, kita mendapat penghargaan itu kan itu hanya bonus gitu loh. Namun kalau berkarya kita akan tetap terus membuat yang terbaik dan berinovasi terus gitu loh. Jadi tidak puas hanya sampai di sini, dan berikut juga ada penghargaan yang lain juga, kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Harapannya sih Jambi tidak hanya 1-2 orang Bang ya. Ada teman-teman lain yang juga pelaku-pelaku lain itu akan mendapat kesempatan yang sama gitu loh. Intinya mungkin tips dari kami sendiri, kami tidak pernah berpikir produk yang kita bikin itu akan menjadi satu penghargaan gitu loh. Kami hanya bikin produk itu dari hari ke hari itu makin baik gitu loh. Orientasinya kemana, artinya benang merah yang kita susun itu kemana. Kalau di Demoroy kan itu benang merahnya produknya konsepnya ramah lingkungan. Jadi apa namanya itu, poin-poin itu Bang, itu yang kita perhatikan sejak awal gitu loh. Dari bahan bakunya, pemilihan bahan bakunya bagaimana, apakah bahan bakunya tuh kan ada, kalau kita nanam sendiri mungkin ada pupuk kimia. Dari penanaman bahan baku pun sama sekali itu sangat organik, dan pemilihannya, pengolahannya semuanya sangat organik gitu loh. Meskipun ini tidak diteliti secara mungkin oleh pembeli, tapi andaikan suatu saat ada pembeli dari luar negeri yang teliti, itu kalau jika mereka teliti ini insya Allah akan sangat organik gitu loh. Jadi itu salah satu konsep kami. Mungkin bisa jadi tips buat teman-teman kemana arahnya yang mau mereka tuju untuk menjadikan produk dia itu jagoan gitu loh. Visi misinya ya Bu, iya, ke depan ya. Visi misinya tetap di konsisten. Berarti Bu setiap hari kan juga atau setiap bulan juga memproduksi barang-barang terbaru juga Bu ya. Nah, untuk yang ini Bu, ini sudah yang keberapa sih Bu yang diikuti sih Bu lomba ini Bu? Penghargaan. Kalau penghargaan kita tuh sering ikut Bang, baik kompetisi secara usaha, itu kita pernah dapat beberapa penghargaan contohnya dari Kementerian Pariwisata dulu, itu salah satu finalis dari Apresiasi Kreasi Indonesia. Kemudian salah satu NGO yang ramah lingkungan ya Bang ya, seperti Stellar Impact, itu kita pernah di 10 besar. Kemudian apalagi Dekranasda Award itu kita pernah beberapa kali nominasi ya. Tapi kalau yang best prize bener, artinya terbaik 1, itu baru kali ini. Berarti jatuh yang tertinggi Bu ya? Tertinggi bagi kami, mungkin bagi orang lain belum tentu. Mungkin boleh Bu jelasin Bu, ini penghargaan apa sih Bu yang Bu dapat sih Bu? Ini best price natural fiber, artinya terbaik 1 produk dengan kategori serat alam gitu. Bu, mungkin ada semangat ke depan Bu dengan penghargaan sudah Bu raih, gimana sih Bu ke depan sih Bu yang akan dilakukan oleh Demoroy itu sendiri sih Bu? Ya, jadi setiap penghargaan itu buat kami adalah energi baru Bang ya, karena dengan adanya penghargaan berarti kita, oh ternyata produk kita tuh dihargai gitu loh, oh ternyata produk kita tuh dilihat orang gitu loh. Artinya kami tidak akan puas sampai di sini Bang, artinya kita akan terus membuat yang terbaik gitu loh. Kita akan tingkatkan dari semua aspeknya, baik dari teknik, kualitas, dan kapasitas. Berarti salah satu penghargaan ini salah satu pelecut semangat untuk Demoroy lebih baik dan lebih menciptakan inovasi yang baru lagi. Pasti ya? Itu Bang, pasti insya Allah. Mungkin ke depan sih Bu, apa sih program-program yang akan dilakukan oleh Demoroy itu sendiri sih Bu? Ke depan banyak sekali sih Bang ya PR sebenarnya, karena kita tuh kan salah satunya produk kami itu kan mengacu kepada
mulok, muatan lokal Jambi. Jadi PR kita tuh tidak ada yang mengharuskan sebenarnya Bang, tapi buat kita sendiri karena memang selain kita cinta lingkungan, selain produk kita memang konsep ramah lingkungan, tapi juga kita akan mengangkat yang berbasis muatan lokal. Apa sih peninggalan kerajaan Melayu kuno gitu loh, yang bisa kita angkat lagi menjadi sesuatu yang dulunya sudah hilang dan sekarang itu akan muncul lagi gitu loh. Contohnya produk-produk kita ini kan semuanya punya nama Bang. Jadi ada yang namanya keruntung melenggang, ada yang namanya kemut meramu, ada yang namanya takui, dan nama-nama itu kita gali dari sejarah Melayu kuno. Dan PR ke depan mungkin kita akan terus menggali itu, kita tuangkan ke dalam produk kita, baik dari bentuk dan nama, filosofinya, sehingga kita tidak hanya menjual produk, tapi kita juga mengangkat kembali budaya yang sudah hampir hilang. Menarik juga Bu ya, bukan sekedar menjual produk, juga menggali potensi budaya-budaya khususnya budaya Melayu Jambi Bu ya. Itu gimana sih Bu kok sampai terpikir di sana untuk mengembangkan istilahnya perpaduan antara produk dengan pengembang budaya khususnya budaya Melayu Jambi Bu ya? Menarik ya, yang baru dengar aja udah menarik gitu loh, apalagi kita yang memang menekuni gitu loh. Jadi kalau kita melirik ke situ, itu banyak sekali sebenarnya potensi yang bisa kita gali gitu loh. Kalau jadi kenapa tidak ya? Karena sebenarnya budaya Melayu Jambi itu menarik dan banyak sekali gitu loh. Jadi kenapa tidak ini kita angkat ke dunia yang lebih luas lagi gitu loh Bang. Dunia ke nasional, bahkan kalau bisa ke dunia luar gitu loh. Jadi cerita-cerita dari Jambi ini tidak hanya sebatas di cerita zaman nenek moyang dulu aja, tapi sampai juga di generasi kita, bahkan generasi muda, juga sampai ke dunia yang lain, kayak mungkin kota-kota besar, bahkan cerita ini akan sampai ke negara lain gitu loh. Setidaknya selain membuat produk, tapi kami juga ingin bangga dengan Jambi gitu. Ini saya kan lahir dan besar di Jambi, saya juga bangga dengan Jambi gitu. Mengapa sih Bu sempat Ibu terpikir untuk melakukan itu sih Bu? Istilahnya nggak fokus ke sini, tapi juga fokus itu kenapa sih awal ide itu gimana Bu? Karena itulah dunia kreatif Bang. Dunia kreatif itu kan tanpa batas. Semakin kita gali, semakin menarik gitu loh Bang. Semakin menarik dan semakin penasaran karena semakin banyak yang sebetulnya yang bisa kita angkat. Berarti istilahnya kalau bagi rekan-rekan yang lain juga harus seperti itu juga Bu, mengali apa yang bukan sekedar jual produk buat jual, tapi juga harus mengali ke yang lain seperti Ibu ini juga berarti Bu ya, biar lebih maju lagi berarti Bu ya. Sebenarnya harusnya begitu Bang, karena gini, salah satu kompetisi penilaian itu salah satunya itu. Salah satu yang dinilai, jadi muloknya itu juga salah satu potensi poin besar. Ya, berarti salah satu ikut kategori penilaian juga berarti iya, itu ya? Iya pasti Bang, karena justru orang luar negeri itu suka dengan cerita-cerita yang unik gitu loh. Ada artinya kan dengan begitu kita menghargai budaya kita sendiri. Nah mungkin ke depan Bu, himbauan atau saran ke teman-teman lain yang pelaku UMKM lainnya gimana sih Bu untuk bisa lebih kreatif lagi sih Bu? Buat teman-teman sesama pelaku sebenarnya yang membuat kita berkembang itu tidak hanya support dari luar, artinya dari support dari semua pihak yang ada di sekeliling kita. Karena kita berkembang juga Bang kan tidak hanya karena diri kita sendiri. Artinya banyak support dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, Bank Indonesia, BUMN dan lain-lain Bang ya, dari baik dari kota kita sendiri maupun sampai ke pusat gitu kan. Tapi paling besar dari semua itu adalah dari diri kita sendiri. Orang lain mensupport sebesar apapun, dari kitanya sendiri kalau tidak punya komitmen dan melaksanakannya dengan konsisten, saya rasa itu juga akan susah gitu loh. Dan bakal berkembang juga berarti Bu ya? Iya, karena dengan komitmen dan konsistensi kita melaksanakan itu, artinya mindset kita udah lumayan baik lah gitu Bang. Kuncinya itu sih menurut saya Bang. Berarti inti dari itu sih dari pengembangan diri kita sendiri. Iya,
Artinya kalau saya menyebutnya itu soft skill, Bang. Soft skill itu kalau kita tidak asah terus, kita hanya menunggu orang lain mendorong kita menjadi maju, tapi kitanya sendiri mungkin melakukannya tidak kerja keras dan kerja cerdas. Ya, percepatannya mungkin. Kalau dibilang berhenti tidak, Bang, ya. Tapi mungkin percepatannya agak beda. Bu, sebenarnya obrolan kita ini banyak mau ditanya sama Ibu dan mau kita gali sih, Bu. Namun waktu juga yang memisahkan, Bu. Nah, mungkin di lain waktu nanti bisa kita bahas lebih mendalam lagi, Bu, ya. Nah, terkait apa sih produk-produk yang dihasilkan Demoroy. Ya, saudara, itulah obrolan kita bersama Bu Deni Demoroy. Namun waktu juga yang memisahkan. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.